Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menangis saat meminta perempuan di negara itu agar punya banyak anak. Kim menangis di depan ribuan perempuan yang hadir dalam acara pertemuan Ibu Nasional di Pyongyang. Ia tampak menyeka air mata menggunakan sapu tangan. Ibu-ibu yang saya cintai, mencegah penurunan angka kelahiran dan pengasuhan anak yang baik adalah tugas rumah tangga yang perlu kita tangani, kata Kim di acara itu sambil menyeka air mata. Dikutip The Independent. 대오를 튼튼히 꾸리는 데 이바지하려는 숭고한 국민적 자각이라고 하면서 보고자는 이렇듯 고결한 인생관을 지니. Kim mengatakan, Korut menghadapi sejumlah tugas yang harus diselesaikan ibu-ibu. Tugas tersebut mencakup membesarkan anak sehingga bisa meneruskan revolusi, menghilangkan praktik non-sosialis, meningkatkan keharmonisan keluarga dan persatuan sosial, hingga membangun cara hidup yang bermoral. Selain itu, Kim juga menyebut tugas ibu-ibu yakni menerapkan kebijakan komunis, saling membantu dan memimpin satu sama lain untuk mendominasi masyarakat. Menghentikan penurunan angka kelahiran dan merawat anak-anak dengan baik, serta mendidik mereka secara efektif. Imbuh Kim. Kim lalu berkata, ini adalah urusan keluarga kita bersama yang perlu kita selesaikan dengan bergandengan tangan dengan ibu kita. Permintaan Kim muncul sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelahiran yang rendah di Korut. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2023, tingkat kesuburan dan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan satu perempuan di Korut berada di angka 1,8. Menurut laporan Hyundai Research Institute, tingkat kesuburan Korut mengalami penurunan besar usai bencana kelaparan melanda negara itu pada 1990-an. Korut juga sempat menerapkan program pengendalian kelahiran bayi pada 1970 hingga 1980-an untuk memperlambat populasi setelah Perang Korea. Hyundai Research Institute menilai Korut akan menghadapi kesulitan jika tak ada tenaga kerja yang cukup. Negara ini akan menghadapi kesulitan untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan industri manufaktur jika tidak tersedia tenaga kerja yang cukup. Demikian menurut lembaga itu. Presiden Rusia desak wanita untuk memiliki banyak anak. Senada dengan Kim Jong-un, anjuran dan perintah serupa dikumandangkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin agar para wanita memiliki banyak anak. Putin mendesak para wanita di negaranya untuk memiliki 8 anak dan menjadikan keluarga dengan jumlah besar sebagai tradisi norma. Putin mengatakan hal ini saat berpidato di depan Dewan Rakyat Rusia Sedunia di Moskow. Seperti diketahui, angka kelahiran di Rusia telah menurun sejak tahun 1990-an dan negara tersebut telah menderita lebih dari 300.000 korban sejak dimulainya Perang Ukraina pada bulan Februari tahun lalu, dilansir dari laman The Independent. Putin mengatakan, meningkatkan populasi Rusia akan menjadi tujuan negara kita dalam beberapa dekade mendatang. Banyak kelompok etnis kita yang melestarikan tradisi memiliki keluarga multigenerasi yang kuat dengan 4, 5, atau bahkan lebih anak. Ingatlah bahwa keluarga Rusia, banyak nenek dan nenek buyut kita memiliki 7, 8 anak atau bahkan lebih, kata Putin saat berpidato di depan Dewan. Mari kita lestarikan dan hidupkan kembali tradisi-tradisi luar biasa ini. Keluarga besar harus menjadi norma, cara hidup bagi seluruh masyarakat Rusia. Keluarga bukan sekedar fondasi negara dan masyarakat, melainkan fenomena spiritual, sumber moralitas. Tambah Presiden berusia 71 tahun itu. Melestarikan dan meningkatkan populasi Rusia adalah tujuan kami untuk beberapa dekade mendatang, dan bahkan generasi mendatang. Ini adalah masa depan Rusia, Rusia yang abadi dan berusia milenium, kata Putin. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh pimpinan Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, dan dihadiri oleh perwakilan beberapa organisasi tradisional Rusia. Meskipun komentar Putin itu secara tidak langsung mengacu pada skala korban yang diderita tentara Rusia dalam Perang Ukraina, namun banyak media yang mengaitkannya dengan konflik tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan telah melampaui 300.000 orang. Ada juga laporan dari kelompok kebijakan independen Rusia yang mengklaim sekitar 820.000 hingga 920.000 orang telah meninggalkan negara tersebut.
Hadis Nabi agar Muslim memiliki banyak keturunan. Islam menganjurkan umat Muslim agar punya banyak anak, karena jumlah yang banyak merupakan suatu kenikmatan bagi suatu kaum. Terlebih disertai dengan pendidikan agama yang baik, adab mulia, dan akhlak yang luhur pada anak-anak. Logika beberapa oknum manusia saat ini tidaklah sepenuhnya benar. Mereka berkata, banyaknya penduduk merupakan beban negara. Tentu ini tidak benar. Jumlah suatu kaum merupakan kenikmatan yang besar dan memiliki banyak keuntungan. Tentunya perlu dibarengi dengan perhatian besar untuk mendidik agama dan perhatian pada akhlak dan adab mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa jumlah yang banyak merupakan kenikmatan bagi suatu kaum. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Allah Ta'ala juga memberikan nikmat kepada kaum Nabi Syu'aib akan jumlah kaumnya yang banyak, padahal sebelumnya sedikit. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah di waktu dahulunya, kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 86. Nabi SAW juga memerintahkan umatnya agar memiliki banyak anak. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban 9-338 Irwa nomor 1784. Memiliki banyak anak soleh dan salihah merupakan harta terbesar bagi orang tua. Betapa banyak orang tua yang sudah tua renta dan sepuh, dahulunya menyesal hanya punya anak 1 atau 2 karena kini mereka kesepian di usia senja mereka. Anak-anak mereka yang hanya sedikit dan sibuk dengan urusan masing-masing atau terpisah di pulau yang jauh. Mereka menyesal dan berangan-angan. Sekiranya dahulu punya anak yang banyak sehingga mereka tidak kesepian dan banyak yang perhatian pada mereka di usia senja. Terlebih anak yang solih berusaha menyenangkan orang tua dan mencari ridho kedua orang tuanya. Dari hadis ini pun kita mengetahui bahwa tujuan mulia dari mempunyai anak menurut syariat Islam ialah menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, bukan anak-anak yang durhaka, apalagi kufur, dan lain-lain yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting sekali dan menentukan. Perhatikanlah sabda Nabi SAW di bawah ini. Nabi SAW di bawah ini. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang sesudah itu yang menjadikannya sebagai Yahudi dan Nasara dan Majusi. Maka apabila kedua orang tuanya Muslim, maka jadilah dia anak Muslim. Riwayat Muslim dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. 대오를 튼튼히 꾸리는데 이바지하려는 숭고한 국민적 자각이라고 하면서 보고자는 이렇듯 고결한 인생. Ya, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.